welcome to Lunara Whisper. Jadi kenalkan, namaku Luna. Jadi aku akan membuka kartu tentang kamu seminggu ke depan. Gimana? Jadi di sini ada 3 pile. Ini pile 1, ini pile 2, ini pile 3. Oke. Jadi aku bakal deketin. Di sini ada kartu belief. Oke. Terus ada compassion for all. Terus ada reconsider your commitment. Jadi kalian bisa pilih dari kartu ini, mungkin dari angka atau mungkin dari gambarnya. Nanti timestamp-nya aku bakal taruh di bawah. Oke? Kita ke pile pertama dulu. Hai, pile 1 yang milih belief. Jadi kita buka dulu tarotnya ya. Ini kita sampingkan dulu. Oke, kita buka dulu tarotnya. Apa sih kata tarot tentang kamu seminggu ke depan? Oke. Oke, apa kata tarot? Kita ngambil mungkin 3 aja kali ya. Oke. Ada King of Cups, sorry. Ada Four of Cups. Aku ngelihat kemana, terus ngomongnya kemana. Ada Page of Swords in reverse. Terus dari kartu di sini ada Belief. Terus ini untuk asmara nanti deh ya. Terus ada Get the F out of your head. Terus ada Make better choice. Sama Some good is about to happen. Oke. Secara general, kalau aku bisa lihat, emang kamu diminta buat percaya sama dirinya kamu di sini. Kelihatan gak sih kartunya? Aduh, lama banget aku udah nggak bikin tarot reading seperti ini, jadi kayak agak sedikit error. I'm so sorry, ya. Jadi kamu diminta buat percaya sama dirinya kamu, believe di sini, ya. Karena kalau kamu tidak yakin sama dirinya kamu akan kehilangan suatu kesempatan. Di sini ada Four of Cups. Four of Cups itu dimana kayak kamu udah ditaruh di kesempatan di minggu ini, tapi kamu ya kehilangan itu karena kamu meragu, gitu. Nah di sini kan ada Get the F out of your head. Jadi daripada kamu overthinkingin, kenapa kamu nggak coba aja? Kenapa kamu nggak ya udah lakuin aja gitu loh. Nanti hasilnya ya kamu bakal taunya nanti gitu loh. Sekarang kamu coba aja dulu gitu. Karena di sini emang kamu disuruh bikin make a better choice untuk membuat sebuah keputusan yang benar gitu loh. Dan Page of Swords in reverse mengindikasikan emang ini ini bukan sesuatu yang bakal terlihat dalam waktu cepat ya. Dalam seminggu kamu bakal lihat hasilnya, enggak. Tapi kesempatan atau keputusan yang kamu buat di minggu ini akan terdampak dalam long termnya kamu. Jadi daripada kamu overthinkingin, coba aja dulu dan bikin keputusan yang benar, jalan, dan nanti kamu bakal tahu hasilnya kayak gimana gitu. Karena dengan King of Cups dan kartu Some good is about to happen gitu, pasti akan ada hal baik yang datang, ada hal baik yang akan terjadi di minggu ini atau di kemudian hari gitu. Jadi keputusanmu di seminggu ini itu tuh benar-benar harus mantap banget. Oke, grup 1. Dan emang aku lihat karena di sini banyak cups-nya, jadi kamu banyak emotional turn point-nya. Kamu juga diminta buat lebih concern sama keadaan emosinya kamu. Terus juga pelan-pelan untuk bukan pelan-pelan sih, lebih kayak hati-hati untuk percaya sama orang. Ada Page of Swords in reverse. Jadi lebih fleksibel lebih fleksibel untuk ya nggak semua orang bisa dipercaya. Kamu bisa aja menerima saran dari semuanya, tapi tidak semua orang bisa dipercaya omongannya, oke? Gitu. Dan benar-benar kamu jangan kehilangan kesempatan di minggu ini, apapun yang datang padanya kamu. Dan kita ke romance. Di sini ada Heartbroken. Kalian bisa lihat nggak sih? Oh, bisa kayaknya. Terus ada Soulmate.
dan ada photograph. Jadi buat yang single sepertinya memang lagi beberapa lagi ada yang masih sakit hati, atau mungkin lagi ada yang baru putus di sini gitu, ngerasa bahwa orang tersebut adalah soulmate-nya ya gitu, dan kamu kangen banget sama orang itu. Tapi bisa jadi kamu kayak mengevaluasi dirinya kamu juga, kayak gimana sih orang yang kamu inginkan sebenarnya gitu. Dan kamu ngerasa, atau mungkin kamu juga ngerasa kayak sakit hati sama omongan orang yang bilang kamu lama singlenya, bisa jadi. Tapi dengan keadaanmu yang sekarang, saranku adalah jangan terus-terusan menyakiti diri gitu. Orang yang terbaik itu pasti bakal datang, tapi kamunya harus menyiapkan dirinya kamu. Kalau kamunya nggak siap, orang itu yang nggak datang-datang gitu. Jadi mungkin selesaikan dulu rasa sakitnya, selesaikan dulu sedihnya, terus move on, healing. Baru deh nanti kamu bakal ketemu sama orang itu gitu. Oke, untuk yang in relationship atau yang mungkin sudah menikah gitu, yang sudah punya pasangan, intinya ada omongan yang mungkin bikin kalian atau pasangan kalian sakit hati, dan ini diminta buat mengevaluasi hubungan kalian. Karena omongan itu beneran menyakitkan, dan kalian harus tahu dulu di mana sih akarnya dari omongan tersebut gitu. Aku lihat sih kalian bisa sih akhirnya bernegosiasi, akhirnya bisa menyelesaikan apapun permasalahannya itu. Begitu sih untuk grup 1. Oke, that's all. See you on next week. Aduh, maaf banget, aku kayak udah lama banget gak bikin video, so terlalu apa aku bilang ya, jadinya kayak agak deg-degan gitu loh. Oke, see you on next video, bye-bye. Halo grup 2, jadi ini reading buat kalian yang milih Compassion for All. Sorry, tadi ternyata aku belum mencet kameranya, dan aku sudah shuffle tarotnya. Jadi tarotnya di sini ada King of Pentacles, terus ada Eight of Swords in reverse, ada The Death, ya. Jangan takut dulu, baru ada The Death, oke? Terus kartu asmaranya nantian ya. Terus ada Get the Outside, Move Your Ass, Stop Talking, sama Get Over Yourself. Sorry, aku habis makan jadi banyak banget sendawanya. Tadi lapar banget habis giniin grup 1. Oke. Jadi untuk grup 2 di sini memang ada perubahan transformasi yang akan dilakukan ya, death. Jadi bisa dibilang agak sedikit menyakitkan tapi akan membebaskanmu, Eight of Swords in reverse gitu, dan akan menstabilkan kamu. Ada King of Pentacles ya. Dan di sini sarannya adalah kamu be gentle with yourself ya. Be gentle with yourself sambil kamu menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan ini kalau kamu abaikan, kalau kamu lari dari ini nggak bakal selesai. Jadi di sini kenapa ada kartu death, transformasi, kamu benar-benar kayak selesaikan itu dan kamu akan kembali lagi lebih stronger di sini gitu. Stop talking di sini bukan berarti kamu benar-benar berhenti ngomong ya, enggak. Jadi kayak kamu diminta buat mendengarkan intuisinya kamu, mendengarkan saran dari orang-orang, walaupun nggak semua saran itu kamu harus pakai ya gitu. Eight of Swords in reverse itu memang ada kebebasan, akhirnya kamu bisa melihat jelas mungkin dari saran orang-orang, mungkin juga kamu melihat situasi dari perspektif yang berbeda, akhirnya kamu menemukan jalan itu ya. Secara kalau kita ngomongin King of Pentacles ya, itu tentang kestabilan, tentang planning, tentang goals.
Jadi mungkin kamu bikin planning tentang itu. Dan kalau kita ngomongin keuangan, King of Pentacles itu tentang ya stabil aja. Jadi kalau misalkan dari kalian beberapa yang sedang bingung tentang keuangan, ini mungkin pertanda buat kalian kalau keuangan minggu ini bakal stabil-stabil aja ya. Jadi jangan lupa untuk be gentle with yourself, terus dengerin intuisi kalian, terus jangan mengabaikan permasalahan itu, oke? Dan get the F outside, move your ass. Jadi jangan diem di kamar aja, jangan diem di ruangan aja, kamu keluar. Kalau apalagi kamu lagi penat, itu tuh butuh banget yang namanya perspektif atau mungkin penglihatan yang lain. Jadi mungkin kamu bisa ke pantai, kamu bisa ke taman, dimana kamu melihat yang hijau-hijau, melihat alam yang lebih bagus lagi. Biar nggak kelamaan di rumah, itu tuh nggak bagus juga sih. Oke, kita ke asmara. Ada Go with Snake, The Butterfly, ada Kiss on Ring. Oke, kalau kita ngomongin single dulu ya, kita ngomongin single yang udah punya pasangan nanti deh. Kasih yang single dulu, gitu. Yang single di sini kamu diminta buat belajar punya boundaries, belajar punya rules sama diri sendiri, gitu loh. Mungkin beberapa dari kalian itu banyak banget yang udah jomblo lama dan ngerasa kayak baru ada yang datengin, karena di sini ada Kiss on a Ring ya. Ada yang datengin, atau mungkin kalian naksir sama seseorang, itu kalian menurunkan lagi tipe atau boundariesnya kalian hanya untuk punya pasangan ya. Itu nggak disarankan banget. Jadi kalian diminta buat tetap punya boundariesnya kalian kalau kalian mau mendapatkan pasangan sesuai kriteria. Oke? Nah, untuk yang sudah punya pasangan, di sini kalian kalian mungkin lagi bosan ya, aku bilangnya lagi bosan. Jangan cari orang ketiga ya, jangan cari orang ketiga banget. Kalian harus obrolin, mungkin kalian perlu sesuatu yang fun. Jadi mungkin kalau yang udah dewasa itu mungkin ada permainan yang lebih intrik lagi. Mungkin buat yang masih pacaran itu kalian boleh ke mana gitu, ke tempat baru gitu. Intinya tuh kan perlu evolving hubungan kalian, mencari suasana yang baru gitu. Jangan selingkuh, oke? Jangan selingkuh. Oke, gitu aja untuk grup 2. Thank you. Sorry, kayaknya aku cepet banget karena aku udah lama gak bikin reading. Jadi aku akan membiasakan dulu diriku, dan itu aja sih. Thank you so much grup 2. See you on next weekend. Bye-bye. Halo grup 3. Jadi ini adalah reading buat kalian yang kalian milih grup 3 atau yang memilih kartu Reconsider Your Commitment. Ini seminggu kalian ke depan. Oke, kita mulai dulu dari tarot. Bakal shuffle tarot ya. Aku cuman mau ngambil 3 aja. Kelihatan nggak? Oke. Maaf ya, aku baru lagi buat reading, so mungkin agak lupa-lupaan caranya. Ini buat yang asmara, kita stop dulu. Stop obsessing. Eat your vegetables. Dan figure it out. Oke, di minggu ini kalian emang diminta buat reconsider your commitment di sini. Jadi ada hal yang mana kamu emang harus prioritaskan, yang mana emang harus kamu ya udah nantian aja atau mungkin bahkan dilupakan ya. Ini juga ngomongin tentang boundaries. Jadi kamu diminta buat punya boundaries yang cukup. Apalagi ada orang-orang ya, Page of Wands in reverse, yang mungkin
berkata tidak baik tentang kamu, gosipin kamu. Jadi kamu di sana diminta buat kayak ya udah, kenapa kamu harus stay sama orang-orang yang seperti itu, gitu loh. Jadi kamunya diminta buat ya udah, kalau orangnya begitu just let it go, just let them go aja. Kenapa kamu harus tetap membiarkan mereka di circle-nya kamu? Padahal sebenarnya ada orang-orang yang mungkin lebih baik lagi. Ten of Cups, ada orang yang lebih bisa membuat kamu stabil, bisa membuat kamu happy di sini. Karena Ten of Cups kan tentang keluarga kan, tentang family. Jadi keluarga jiwanya kamu banyak kok. Kenapa kamu harus mengeratkan ke satu orang yang mungkin beberapa orang yang mungkin tidak baik buat kamu? Itu pertanyaannya, ya. Jadi consider kalau emang harus dilepaskan gitu. Itu juga termasuk stop obsessing sih gitu. Oh ya, mungkin di minggu ini tidak begitu banyak hal yang harus bisa kamu lakukan, The Hierophant ya. Jadi kalau kamu mau membuat sesuatu, misalkan membangun bisnis gitu, kayaknya minggu ini planning dulu, atau mungkin check and recheck dulu. Jangan dulu kayak buka bisnisnya, karena it's not good time untuk itu, karena mungkin ada beberapa hal yang ternyata kurang gitu loh ya. Apalagi di sini ada kartu ini kayak figure it out. Jadi kayak coba cari deh apa gitu sebelum kamu bener-bener buat gebrakan gitu. Oke? Grup 3. Dan grup 3 di sini untuk kesehatannya disuruh makan banyak sayur. Kayak kalian punya konstipasi atau mungkin ada masalah perut, itu disuruh makan sayur yang banyak ya. Untuk keuangan sih stabil ya investmentnya, tapi jangan dulu belanja yang gimana sih. Oke, itu aja untuk grup 3. Dan untuk percintaannya di sini ada ke The Chaser, Clock, dan Wedding Ring. Oke, kita ngomongin dulu yang single ya. Yang single kayaknya emang masih butuh waktu untuk dapat pasangan yang emang beneran serius di sini. Kalian diminta buat fokus dulu sama diri kalian. Kalian tuh gini loh, kalau udah ada yang deketin kalian malah pergi, tapi kalian kalau misalkan nggak ada yang deketin kalian kejar kayak gitu. Jadi itu ada yang harus kalian perbaiki dulu ya di sini gitu. Terus emang butuh waktu untuk itunya, untuk punya pasangannya. Mungkin nggak di minggu ini atau di bulan Desember. Kalau nonton Desember ya, di bulan ini kayaknya belum. Kalian diminta buat healing dulu. Dan untuk yang sudah punya pasangan, mungkin di sini banyak yang sudah menikah atau lagi ngomongin pernikahan. Emang lagi progress aja ya, banyak komunikasinya. Jadi di minggu ini tuh komunikasi kalian tuh lagi bener-bener intens banget. Kalau bisa ngomongin juga tentang plus minusnya kalian, jangan ditutupin. Oke? Itu aja sih untuk grup 3. Thank you so much udah nonton readingnya aku. See you on next weekend. Sorry cepet banget karena aku jujur deg-degan baru lagi. Oke? Segitu dulu. Bye bye.